akan pernah mampu menembus itu kadang punya sifat nggak pernah puas. Yaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau anak Adam punya satu gunung emas, dia akan nyari gunung emas yang kedua. Punya gunung emas yang kedua, dia nyari yang ketiga. Punya gunung emas yang ketiga, dia nyari yang keempat. Terus begitu. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai mulutnya tertimbun tanah. Makanya ada ayat teman-teman yang teman-teman hafal, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu tuh ngapain sih? Saling berbangga-bangga, bermegah-megahan. Mau sampai kapan? Sampai masuk ke dalam liang kubur, baru berhenti. Kadang ada benernya juga ya. Harta yang selama ini kita perjuangkan justru malah kadang membawa petaka. Uang yang selama ini dicari dan dikejar-kejar justru malah kadangkala yang paling sering membuat porak-poranda. Inginnya kaya raya, tapi pondasinya belum kuat, gak pantas dia. Akhirnya kekayaan itu membinasakannya. Makanya disebut barokah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Makin tambah uangnya, makin dekat sama Allahnya. Makin tambah hartanya, makin dekat sama Allahnya. Makin kuat sedekahnya. Saat penghasilan kita semakin membaik, itu yang dibesarkan bukan gengsinya, tapi yang dibesarkan sedekahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada gak kira-kira orang yang semakin banyak hartanya semakin jauh dari Allah? Jawabannya pasti ada. Ada juga gak yang makin banyak hartanya makin dekat sama Allah? Ada. Siapa contohnya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf. Itu makin kaya makin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih aja, kita mau jadi bagian yang mana. Dan saya mau bicara soal kepantasan, by the way. Segala sesuatu itu punya kepantasan. Teman-teman, jangan terlalu, saya mau nata kalimat dulu nih supaya enak. Pantaskan dirimu. Kalau engkau sudah pantas, pasti Allah beri. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pantaskan dulu dirimu. Kalau sudah pantas, pasti Allah beri. Ditulis di caps lock besar-besar kalau bisa. Pantaskan dulu dirimu. Kalau sudah pantas, pasti Allah beri. Gak mungkin gak Allah beri. Pantaskan dulu dirimu. Kalau sudah pantas, pasti Allah beri. Kenapa ya? Kita belum nyampe ke satu titik yang selama ini kita doa sama Allah setiap malam di munajat-munajat terbaik kita. Jawabannya Allah kan tahu yang terbaik. Buat teman-teman yang masih sendiri, tentu dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini kami mendoakan semoga teman-teman diberikan pasangan yang soleh-soleh sama Allah. Kadang mungkin berdoa, ya Allah, hamba mau jodohnya A, si A ini ya Allah. Harus si A ya Allah. Pokoknya si A. Loh, bukankah Allah tahu yang terbaik? Allah tahu yang terbaik, siapa yang pantas mendampingi kita. Allah tahu yang terbaik, siapa yang pantas membersamai hidup menua bersama kita. Allah tahu yang terbaik, siapa yang akan perhatian sama diri kita. Allah tahu yang terbaik, siapa yang siap menggandeng tangan kita sampai surga. Allah tahu yang terbaik. Makanya rumusnya itu, pantaskan dulu dirimu, pasti Allah beri kalau engkau sudah pantas. Kalau sudah pantas Allah beri. Allah kasih kok. Gak mungkin Allah gak ngasih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengabulkan doa. Allah juga menjawab, ujibu da'watad da'i idza da'an.
kamu tuh kalau berdoa sama aku jawab loh semua doa-doamu. Nggak ada yang nggak aku jawab, semuanya dijawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kamu tuh minta, sini aku beri, aku jawab. Ujibu, Allah menjawab setiap permintaan hamba-hambanya. Nggak ada doa yang nggak Allah jawab, tuh nggak ada. Bahkan kata Nabi SAW, sungguh Allah itu malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan begini ke langit. Dia udah angkat tangan begini, lalu Allah tidak mengabulkan doanya saat dia turunkan tangannya, Allah malu. Maka setiap hamba kalau udah ngangkat tangan, Allah sudah pastikan doanya terkabul. Allah sudah pastikan doanya terkabul. Allah sudah pastikan doanya terkabul. Tapi cara doanya terkabul, tapi cara mengabulkan doanya terkabul, tapi cara mengabulkan doa tiga. Satu, segera. Dua, nanti aku mau lihat perjuangan dan kepantasanmu. Ketiga, Allah ganti yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Allahu Akbar. Pantaskan dulu dirimu. Kalau sudah pantas, Allah beri. Menikah dengan yang salih atau salihah, pantaskan dulu dirimu, nanti Allah beri. Ya Allah, minta 20.000 liter air ya Allah, pantaskan dulu galonmu. Ini kalau air kita daya tampungnya cuma segelas, mintanya 20.000 liter, yang ada kita tenggelam jemaah. Tenggelam, mati kita jemaah. Karena daya tampung. Jangan sombong melangkah di atas muka bumi. Innaka lan takhriqal ard walan tablughal jibala tula. Kita itu nggak akan pernah bisa menembus bumi, dan kita nggak, manusia aja nggak bisa. Mungkin manusia bisa buat hotel, rumah, mobil. Itu pun juga bukan buat ya, tapi merakit. Allah yang udah siapkan semua peralatan dan sumber dayanya. Tinggal ngerakit-ngerakit aja kita ini. Coba buat anak ayam itu betul-betul anak ayam. Dibuat dari tangan kosong. Embrionya Allah yang menyiapkan. Semuanya Allah yang menyiapkan. Gak ada kita. Peran kita tuh gak ada. Yang ada kita ngeracik. Yang ada kita meracik, merancang, mengkombinasikan. Gitu-gitu aja. Lah kok sombong? Wala tamshi fil ardi marha. Jangan sombong ya. Kita gak akan pernah bisa menciptakan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Kembali ke ayat 38 Al-Isra. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua bentuk kejahatan itu sangat Allah benci. Apapun bentuknya, sekecil apapun kejahatan, Allah bencinya, bukan main. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang mukmin melihat dosa sekecil apapun seperti ada gunung di atas kepalanya yang siap membinasakan dirinya. Dan orang-orang fasik, munafik, melihat dosa sekecil apapun seperti lalat yang bisa dia tiup dan dia kibas-kibas kapanpun dia mau. Bedanya di situ. Allahu Akbar walillahilhamd. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Isra ayat 38.
kejahatan apapun bentuknya dibenci sama Allah. Apapun konsekuensi dibenci, kita pelaku kejahatan itu punya potensi yang sama dibenci sama Allah. Maka wahai sahabat, di pagi subuh yang mulia ini, ada yang semalam baru aja berbuat keliru, dosa, maksiat, jangan ditunda. Cepat taubat jemaah. Yang kemarin atas pertolongan Allah dikasih kesempatan hidup setelah sebelumnya penuh dalam episode-episode hitam dan dunia yang sangat gelap. Cepat balik ke Allah jemaah. Jangan sampai hidup kita ini dibenci sama Allah karena ada perbuatan dosa yang terus kita lakukan. Karena Al-Isra 38, sungguh kejahatan itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, gak kerasa sudah 40-an menit kita live, kita ngobrol santai, tanya jawab, dan mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang bisa teman-teman ditulis di kolom komentar. Oh ya, by the way, kalau dari antara teman-teman ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Tadi yang nanya, Ustaz lagi di Mekah atau lagi di Madinah? Sekarang lagi di Mekah. Dan di Mekah itu jam 1 lebih 17 menit. Jam 1 lebih 17 menit. Di sana berarti jam 5 lebih 18 menit. Kalau WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Riyad hadir, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Bagaimana caranya agar jadi hamba yang dicintai Allah? Nabi SAW kan tadi kejahatan dibenci Allah. Gimana caranya agar kita dicintai Allah? Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, kalau mau jadi seseorang yang dicintai oleh Allah, jadilah seseorang yang melakukan amal salih, apapun varian amal salih, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Beramal salihlah walaupun sedikit. Beramal salihlah walaupun gak ada yang bertepuk tangan. Beramal salihlah. Itu cara dicintai Allah. Ustaz kapan ke Madinahnya? Hari ini, hari Jumat, insya Allah lepas sholat Jumat kami ke Madinah via kereta cepat, hanya 2 jam kurang lebih. Kalau naik bis biasanya 7 jam. Kalau transitnya di rest area agak lama, bisa lebih dari 7 jam Mekah Madinah. Tapi karena pakai kereta cepat biasanya 2 jam. Kalau umroh apakah boleh? Dari Umairah Shop. Kalau umroh apakah boleh meminum penunda haid? Jawabannya boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh. Meskipun juga ada sebagian ulama juga berpendapat hendaknya alamiah saja. Silakan boleh pilih yang mana. Tapi karena kita datang jauh dari Indonesia, ada harta yang dijihadkan, ada waktu yang dijihadkan, maka boleh. Sebagian ulama berpandangan tentang kebolehannya. Bagaimana caranya? Dari Biyun.2. Gimana caranya supaya bisa ikhlas saat meninggalkan orang yang belum halal bagi kita? Tadi ya dibahas cara mengikhlaskan orang yang kita harap dia jadi imam dalam hidup kita, atau dia jadi makmum yang membersamai rumah tangga kita, hidup menua bersama. Caranya cuma satu: yakin takdir Allah pasti yang terbaik. Allah tahu siapa yang lebih pantas menemanimu berumah tangga. Allah tahu siapa yang lebih pantas untuk menjadi pendampingmu. Allah tahu siapa yang bisa mengerti dalam hidup berumah tangga, menghadapi egomu. Allah lebih tahu, dan Allah pasti tahu yang terbaik. Yakin sama Allah. Jangan pernah ragukan Allah dengan rencana-rencana terbaik yang Allah selalu hadirkan dalam episode hidupnya seorang hamba. Yakin. Dari Pancasunu Kamerun, sabar yang benar itu gimana? Al-Quran surah
Al-Ma'arij ayat yang kelima. Fasbir sobran jamila. Satu, sabar yang benar itu sabar dengan cara yang indah. Yang kedua, sabar yang benar itu Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu Allah beri pahala tanpa hisab. Tapi syaratnya sabarnya juga harus tanpa batas. Jadi sabar yang benar adalah sabar yang tanpa batas. Calon suami sifatnya sangat keras kepala. Gimana cara menyikapinya? Sabar. Wa'asa, Quran surah An-Nisa ayat 19, wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsir. Boleh jadi pada pasanganmu terdapat kekurangan, tapi Allah jadikan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan yang dia punya. Kalau ini suami, tapi kalau masih calon, ada baiknya dipertimbangkan. Takut-takut nanti ketika sudah berumah tangga, sedangkan kita tahu ada kekurangan yang kita belum bisa mentolerir kekurangan tersebut, itu bisa jadi sesuatu yang merumitkan kondisi rumah tangga. Silahkan istikharah, minta sama Allah yang terbaik, pasti Allah beri yang terbaik. Mas Riano, sehat lancar berkah Mas Riano. Tanggal 16 ada di Wonosobo nggak? Insya Allah mau kesana. Insya Allah tanggal 15 kami udah pulang ke Indonesia. Sudah sampai insya Allah tanggal 15. Ibu Ismi dari Malang, barakallahu fikum. Ibu Sukaisi, Ibu Sulis Hasanah, Ibu Trianda Saragi, Ibu Almirah, Ibu Pak Sugiarto, Masya Allah, sehat lancar berkah ya Anda. Jazakumullah khairan jasa Pak Sugiarto. Saya nggak bisa, ada pertanyaan nih. Wah, dari Febria Ayu. Saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi saya setiap selesai sholat baca Al-Waqiah, tapi yang Quran terjemah. Apakah sah? Jawabannya sah. Barakallahu fiik. Sedekah subuh yang terbaik bagusnya jam berapa ya? Dari mulai azan subuh berkumandang sampai tiba waktu syuruk. Itu waktunya. Ibu Rahayu Nurul 23. Terus pertanyaan dari TikTok. Teman-teman yang pertanyaannya nggak kebaca, di komen lagi nggak apa-apa. Dari akun Lina Selapan di TikTok. Mertua dan saudara selalu jahat. Selama ini aku sabar terus. Gimana? Sabar tanpa batas. Dan kadangkala boleh kita menjaga jarak. Bukan untuk memutus silaturahim, tapi menjaga jaraknya kita untuk menyelamatkan diri dari kezaliman. Dari 4 Maret, akun 4 Maret. Gimana menghadapi orang, aduh, Masya Allah, bentar. Gimana cara menghadapi orang yang lisannya sangat jahat sehingga buat saya sakit hati? Al-Quran, surah Furqan, ayat 63, itu panduan rumus gimana cara menghadapi orang yang sering membuat kita sakit hati. Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil ngata-ngatain kita, cemooh, bully, fitnah, gibah, ngomong di belakang, itu ujian emang berat banget ya. Di fitnah tuh gak enak banget. Qalu salama. Tapi Allah punya rumus, udah sih, ambil simpel aja. Yang membencimu betapapun kau jelaskan, dia gak akan mau tahu itu. Dan yang mencintaimu tak perlu kau jelaskan pun, mereka akan tetap mencintaimu. Jadi gini teman-teman, pas kita jadi gula, maksudnya gula ini dalam tanda petik, kita itu diberi kelapangan rezeki, dikasih jabatan, dikasih sebagai influencer. Mungkin Anda punya kekuatan untuk mempengaruhi banyak orang misalkan. Itu ibarat gula, orang pada datang merapat. Tapi saat kondisi Anda sudah tidak lagi menjadi gula, tapi Anda menjadi garam, banyak menjauh, gak ada yang mau dekat. Tapi kalau nanti saat Allah uji kita jadi garam, kok ada sebagian orang tetap membersamai kita? Lihat mereka insya Allah orang-orang yang tulus membersamai kita.
Bukan pas manis doang mereka mendekat, tapi pas lagi asin mereka tetap membersamai. Insya Allah itu teman-teman terbaik yang Allah hadirkan buat kita. Maka kalau mau lihat siapa teman sejati kita, lihat pas kita lagi susah, bukan pas lagi senang-senangnya doang, bukan. Dari Lastia, gimana sikap kita kalau ada keluarga yang selalu menzolimi kita? Jawabannya tadi udah ya, Quran surah 25 Furqan ayat 63, qalu salama. Dari myfiber.ori, gimana kalau masih hutang tapi berkeinginan untuk sodako? Jawabannya, hutang itu wajib, sedekah itu sunnah. Indahnya, jawaban idealnya adalah yang wajib ditunaikan, yang sunnah dihidupkan. Jadi hutangnya dipastikan kalau bisa diprioritaskan untuk lunas, dan sedekahnya itu kalau bisa jangan ditinggal dan dihidupkan. Itu idealnya. Jadi begitu. Akilah Nafisatul, kalau kita pernah berbuat dosa di masa lalu, kita pernah berdosa di masa lalu. Kita pernah berdosa, lalu kita berdoa. Gimana sih ini tulisannya? Oh, gimana sikap kita menyikapi ketakutan kalau nanti kita meninggal dosa-dosa itu belum diampuni Allah Subhanahu wa taala? Baik sangka sama Allah. Kan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Al-Bukhari, ana inda dhanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik sangka, ada istilah dalam Islam itu khauf wa raja. Kita harus punya rasa ya khawatir, ya cemas juga iya, tapi kita harus juga punya baik sangka dan penuh harap sama Allah bahwa Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ciri kita tahu Allah insya Allah ridho sama kita, yang pertama bersih hati. Udah gak ada lagi hasad, iri, dengki. Udah gak pengen lagi dipuji manusia. Ya udah pokoknya begitu deh. Udah gak ada lagi, pokoknya begitulah. Manusia mau mencaci, mau membenci, mau komentar miring, biasa aja. Begitu. Yang pertama bersih hati. Yang kedua, ciri Allah menerima taubat seorang hamba yang dosanya insya Allah Allah maafkan adalah diizinkan sama Allah, dia gak ngulangin dosa itu lagi. Dia nggak nyentuh dosa yang dulu pernah dia lakukan. Terus yang ketiga, dia berubah jadi lebih baik pasca dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barakallahu fikum. Dari Momi Nyazul, mohon doanya Ustadz, semoga kami sekeluarga segera diberi keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, kami mendoakan semoga Ibu Momi Nyazul beserta sekeluarga besar beliau, juga untuk semua kaum muslimin yang sedang menanti mendambakan lahirnya keturunan di tengah-tengah keluarga tercinta. Semoga tahun ini dengan pertolongan Allah, Allah karuniai keturunan yang salih salihah, mulia dunia akhirat, menjadi tabungan investasi terbaik buat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Doa yang sama untuk semua kaum muslimin. Dan untuk teman-teman yang belum berhaji, belum berumrah, semoga Allah mudahkan untuk berhaji dan berumrah. Ataupun yang sudah pernah haji, pernah umrah, semoga bisa datang lagi ke Baitullah insyaallah. Amin. Cara mengabaikan ini, ada pertanyaan bagus nih dari, maaf ya kalau ketiban, Rinz Zakila. Gimana cara mengabaikan orang yang gak suka sama kita? Cara mengabaikan yang pertama, boleh kita menjaga jarak dengan beliau, baik dalam dunia nyata, yakni pertemuan yang diatur jarak pertemuannya, atau di dunia maya. Bisa dengan cara unfollow, terus unfriend, unsubscribe. Kan ada tombol unfollow tuh. Kalau emang udah deh, kayaknya udah deh akun ini ntar dulu deh ya, unfollow aja gak apa-apa gitu. Itu boleh, jawabannya boleh. Ada tombol itu kan supaya dipakai. Kalau ada sesuatu yang kiranya merusak kenyamanan, ketenangan hati kita juga berhak untuk mendapatkan ketenangannya. Apakah kalau kita membadalkan umrah untuk orang tua kita mendapatkan pahalanya? Kata Nabi SAW, mandala alal khair kafaili. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia dapat pahalanya.
pahala kebaikan dari orang yang mengamalkan. Jadi kalau kita membadalkan umrah orang tua, kita panen pahalanya, orang tua kita panen pahalanya. Riwayat Imam Ahmad. Ustadz pernah capture bulan Mei, Ustadz akan ke Jabodetabek Cikarang, ada ke jadwal atau tidak? Jawabannya, tanggal 6 sampai tanggal 12 Mei 2023, insya Allah kami akan silaturahim ke Jabodetabek, ke BSD, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang atau Jakarta Timur, Cibubur gitu kalau nggak salah. Kurang lebih sekitar tanggal 6 Mei sampai 13 Mei, insya Allah. Kalau masih hidup ya sahabat, semoga ada umur yang barokah. Kalau suami tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya sudah lama, saya bersabar dengan keadaan suami itu bagaimana? Ibu bersabar dan ibu ridho, lalu ibu berubah menjadi pihak yang membersamai finansial keluarga. Selama sabar dan ridhonya itu tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, semoga itu menjadi pahala berlimpah untuk ibu dan sekeluarga ibu. Tentu dengan alasan uzur syar'i ya, kalau suaminya yang benar-benar gak bisa kerja lagi. Tapi kalau suaminya gak memberi nafkah karena kelalaiannya dan karena kesengajaannya dia gak menafkahi keluarga, tentu dia berdosa. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita bersikap jika pasangan susah untuk minta maaf? Dari Roska by Nolan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi jadilah diri kita yang memaafkan tanpa perlu pasangan kita datang meminta maaf. Yang kedua, kadang kita juga perlu mengakui kesalahan itu ada pada diri kita. Sering-sering nengok ke diri kita. Kata Al-Quran, mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mau introspeksi dirinya. Barakallah. Saya Ina dari Malaysia. Tolong doakan agar kuat mendapatkan ujian dan mendapatkan husnul khatimah. Doa untuk Ibu Ina di Malaysia dan semua kaum muslimin yang live, semoga Allah karuniai keistiqomahan dalam hidup, wafat husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ikhtiar bertanya kepada orang di saat kita diuji, apakah boleh? Jawabannya boleh. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nahl, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Maka boleh kita bertanya sama ahli ilmu kalau kita nggak tahu. Begitu ya. Barakallah. Bagaimana cara menenangkan hati kalau gagal menikah? Pertanyaannya keren. Masya Allah. Allah jawabannya, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Siapa yang akan membersamai hidup menua bersama kita, siapa yang layak dan pantas mendampingi kita, itu Allah tahu yang terbaik. Serahkan aja semua sama Allah. Tugas kita, pantaskan diri. Ingat rumusnya, pantaskan diri kita. Kalau sudah pantas, pasti Allah beri. Pantaskan diri, kalau sudah pantas Allah beri. Ditulis lagi di caps lock biar ingat. Pantaskan diri, kalau sudah pantas Allah beri. Mari pantaskan diri, kalau sudah pantas Allah beri. Barakallahu fikum. Minta doa agar anak soleh-solehah. Mudah-mudahan sama ya. Buah hati kami juga saling doa mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak soleh-solehah semuanya insyaallah. Doanya ada di Quran, Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Bagaimana kalau kita udah minta maaf tapi dia gak mau maafin? Itu Ibu Siti Hardiati dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saat urusan kita sama manusia itu sudah kita minta maaf dan gentle kita mengakui kesalahan, maka Allah sudah melihat ketulusan hati kita untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Tapi kapan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dia gak mau maafin, urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Barakallahu fikum. Dari akun Sensen, doain Seni biar ketemu sama jodohnya dan
suci Mekah Al-Mukarramah mendoakan semoga Allah karuniai jodoh yang salih salihah, Allah karuniai jodoh terbaik dunia dan akhirat, dan semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bersama-sama istiqomah sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya sahabat, mari pantaskan diri. Kalau sudah pantas, pasti Allah beri. Ingin yang baik, jangan lupa kita jadi baik. Dan jangan pernah bilang, Ustadz, ini mah stok orang baik kayaknya habis ya. Jangan pernah bilang kayak gitu ya. Aduh, stok orang baik kayaknya habis. Jangan. Selama kita jadi berusaha untuk jadi orang baik, gak akan pernah habis stok orang baik. Dan rasa-rasanya mungkin gak semua ya, tapi hampir rasa-rasanya itu benar. Allah berfirman dalam Quran surah 24 An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan buruk biasanya ketemunya laki-laki buruk. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik akan untuk yang baik. Jadi kalau kita pengen yang baik, jadilah yang baik. Jangan curang. Kita pengen yang baik tapi kitanya gak mau memperbaiki diri, itu namanya curang. Uri, namanya uri. Gimana cara menasihati suami yang malas sholat? Pertama, diajak sholat, bukan langsung dinasihati, tapi diajak. Cara ngajaknya juga yang baik. Ayo sayang, sholat. Yang kedua, contohin, beri teladan. Yang ketiga, Allah berfirman, Toha ayat 132, wasbir wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kamu ajak keluargamu sholat dan kamu sabar atas itu. Harus sabar. Sabar ngajaknya. Jangan gak sabar. Barakallahu fikum. Bentar. 5, 9 kali 6. Oh ya, siap. Tips-tips menjemput jodoh Ibu Lia Mocin. Yang pertama, pantaskan diri. Yang kedua, jemput dengan ikhtiar terbaik. Kalau mungkin teman-teman bisa tahu informasi tentang rumah ta'aruf di kota teman-teman, di Jogja ada, di Jakarta ada, di Wonosobo ada, di kota-kota teman-teman kayaknya ada di rumah ta'aruf. Coba teman-teman berusaha untuk daftar di rumah ta'aruf. Isi formulirnya itu, formnya itu biasanya ada 10 sampai 12 lembar. Diisi yang baik, niat ikhlas karena Allah, nanti dipertemukan insya Allah. Ikhtiar, terus pantaskan diri, ikhtiar, banyak-banyak doa, insya Allah ketemu sama yang baik. Dan jangan lupa libatkan Allah. Kalau itu mah dari awal ya, libatkan Allah. Sholat hajat yang terbaik di jam berapa? Nabi SAW tidak pernah merinci sholat hajat itu harus jam segini atau jam segini. Enggak, karena sholat hajat boleh dilaksanakan kapanpun. Saat dia punya hajat boleh dilaksanakan. Ibu Jaimenani, jadi sholat hajat kapanpun. Tapi kalau waktu terbaik di sepertiga malam terakhir. Kalau isya sampai subuh itu 9 jam, berarti 3 jam malam pertama, 3 jam malam kedua, berarti sepertiga malam terakhir itu 3 jam sebelum subuh. Tergantung subuhnya jam berapa di negerinya masing-masing. Yang terbaik untuk sholat hajat. Bagaimana kalau pasangan selingkuh? Ada dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, ini imra'ati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Kata Nabi, talikha, berpisahlah. Tapi lakini uhibbuha ya Rasulullah, saya masih sayang ya Rasulullah. Imsikha, kalau kamu masih sayang, pertahankan dan perbaiki. Jadi semoga teman-teman pilih nomor 2, silahkan pertahankan dan perbaiki. Kalau memang bisa diperbaiki, kalau memang udah nggak bisa, semoga Allah beri yang terbaik. Barakallah. Dari akun 4 Maret, saya telah dijauhkan Allah dari orang yang kemarin saya percaya jadi calon saya, tapi dia nggak sholat. Sebaiknya teman-teman kalau cari calon imam, sebaiknya cari yang taat sama Allah. Salah satunya jaga sholat. Berpisah
Masa karena beda akidah itu gimana? Harus seiman ya, karena siapa yang menikah beda daripada keagamaannya, satu muslim satu kufar, maka nikahnya batal. Kalau dia lanjut pernikahannya maka dihukumi seperti berzina, wal'iyadzubillahi min dzalik. Apa itu istidraj? Istidraj diulur, diberi nikmat agar semakin lalai, sehingga dengan kelalaiannya padahal dia bergelimang nikmat, Allah menyiksa dia sekonyong-konyong. Itu namanya istidraj. Contoh ikhlas yang tulus tuh gimana? Nggak mengharapkan apapun kecuali ibtigha'a mardatillah, hanya ridho Allah saja, itu ikhlas. Kalau masih pengennya pujian manusia, kok dia nggak jawab WA saya sih? Kok dia nggak berterima kasih sih? Tapi kan saya pengen juga dong diterima kasih. Nah itu tuh namanya masih ada rasa ingin dipuji manusia. Gimana menyikapi suami yang mendiami kita, zalim kepada kita dan seterusnya? Jawabannya sabar. Boleh jadi lewat jalur sabar, itu jadi bagian daripada kebaikan. Tapi kalau kezalimannya sudah melampaui batas, bahkan membahayakan, menciderai daripada beliau yang dizalimi, silakan istikharah. Bagaimana baiknya menurut Allah, pasti Allah beri yang terbaik. Kalaupun memang harus mencukupi atau mensudahi, semoga Allah beri yang terbaik dunia dan akhirat. Apa betul jodoh itu cerminan diri sendiri? Jawabannya Quran surah 24 An-Nur ayat 26. Yang baik untuk yang baik, yang buruk hanya untuk yang buruk. Pengecualian pada Asiyah binti Muzahim dan Fir'aun, itu pengecualian. Tapi justru dari situ jadi pelajaran bahwasanya Asiyah yang suaminya seorang Fir'aun aja tetap bisa masuk surga, padahal suaminya Fir'aun loh. Begitu sahabat. Apalagi maksudnya tuh Asiyah suaminya Fir'aun aja bisa masuk surga, apalagi Anda yang suaminya tentu saja belum Fir'aun, dan kayaknya mah gak akan sampai ke tahapan Fir'aun lah insyaallah. Boleh jadi sabarnya menghadapi suami itu jadi wasilah masuk surganya Allah. Boleh nggak sih menyelesaikan sesuatu yang sudah terjadi, menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Menyesali terbagi dua. Untuk diratapi nggak boleh, niyahah namanya. Jangan sampai ya, niyahah ini dalam jenazah atau meratapi mayit, tapi meratapi lalu membuat diri menjadi terluka dan semakin terluka, itu nggak boleh. Tapi kalau melihat ke belakang untuk memperbaiki diri, itu diperkenankan. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk kita lebih baik ke depannya. Apakah boleh bersolawat untuk mendapatkan mobil? Solawat minta syurga firdausnya Allah yang paling tinggi. Mobil, motor, rumah, bonusnya. Memang betul Nabi bersabda, tukfahamuk. Kalau kamu banyak solawat, tukfahamuk. Aku penuhi semua hajat. Allah penuhi semua hajat. Tapi kalau Nabi pernah bersabda juga, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, minta syurga firdaus. Minta syurga yang paling tinggi. Lebih baik mana Ustadz, menagih hutang atau mengikhlaskan? Yang pertama tagih dulu ya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Ayo dicatat. Ya plus juga ditagih. Ntar kalau udah nggak bisa ditagih, ya udah mau apa lagi? Tapi saya nggak ikhlas. Ya nggak apa-apa, besok di akhirat dibalikin insyaallah uangnya. Ustadz doakan bapak saya lagi sakit tumor. Doa untuk semua kaum muslimin yang lagi sakit apapun penyakitnya. Ya Allah, angkat penyakit beliau ya Allah. Karuniakan sembuhan pada beliau ya Allah. Mudahkan segala urusan beliau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dan anak menjadi tanggung jawab siapa? Bagaimana seharusnya hubungan saya dengan mertua? Memang tanggung jawabnya kembali kepada diri kita sebagai seorang ibu, orang tua. Juga boleh dilibatkan orang tua garis ke atas, yakni mertua kalau diberikan kemampuan, ataupun orang tua kita. Tapi tentu sebaik-baik tempat meminta adalah Allah. Teman-teman kadang belajar ya dari episode susah yang kita alami saat datang ke manusia, padahal mungkin kita cuma minta
18.000, 20.000. Tapi belum tentu manusia ngasih. Dan udah mah kalau nggak ngasih kita malu minta sama manusia. Pak, mohon maaf, ini minjem buat makan anak ya Pak, 20.000. Ya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih kita malunya luar biasa. Maka jangan berharap sama siapapun kecuali Allah. Kecewa. Berharap sama manusia kecewa. Sudah didoakan ya supaya ketemu jodohnya, tadi sudah didoakan. Kenapa Ustadz sekarang pasangan saya cuek? Saya nggak tahu kenapa kok pasangannya cuek, saya nggak tahu. Coba ditanya pasangannya. Sholat tahajud jam 3:30 bolehkah? Subuh di sini 4:30 boleh. Kata Nabi SAW, sholat malam kamu sampai kamu mendengar azan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi batasan sholat tahajud sampai terdengar azan subuh. Kalau anak yatim terus ibunya nikah lagi, masih wajib nggak kita santuni? Jawabannya, kalau orang tuanya meninggal, maksudnya gini ya, anak yatim ini yatim apa? Yatim meninggal bapaknya, ibunya nikah lagi, maka suami barunya dia jadi penanggung jawab atas anak itu, gitu kan? Kalau ini anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya nikah lagi, maka suami barunya menjadi penanggung jawab atas itu, anaknya dan keluarganya tentunya. Bina Muda Korea Ponorogo, kalau ngutang nambahin uang bayar utangnya untuk terima kasih gimana? Kalau nggak ada perjanjian di awal, nggak ada akad-akad di awal harus ditambahi berapa, maka nggak apa-apa. Sebagai tidak ada akad sama sekali di awal. Tapi kalau ada akad di awal, riba, hindari. Jika waktu mepet, lebih baik tahajud atau witir? Witir atau tahajud, kalau bisa dua-duanya. Didekati suami orang tapi dia hanya nikah siri saja, gimana? Aduh, agak repot ya. Ini dari akun Dindina047. Kenapa ya ada orang sudah berhijab dan sudah islami tapi masih bersikap merendahkan orang lain? Personal ya teman-teman, nggak semua. Jangan salahkan hijabnya, tapi ini mungkin oknum aja. Barakallahu fikum. Doa untuk anak supaya diberikan jodoh dan pekerjaan yang amanah. As-Saffat ayat 100 bisa, Rabbi habli minas solihin bisa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin bisa, Al-Anbiya ayat 89, atau Furqan ayat 74 juga bisa. Mega Khalifah, kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya hati kita lebih lapang menghadapi masalah. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi masalah yang lagi kita hadapin yang membuat hati kita sesak, kecewa, gak enak, sedih, itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Dan kita harus lewatin episode itu dulu. Kita harus lewat situ dulu. Dan berapa banyak 5-10 tahun dari sekarang terus kita bilang, makasih ya Allah, dulu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu Engkau berikan hamba ujian yang itu, sehingga sekarang hamba lebih kuat. Akhirnya kita terima. Apa hukumnya anak 2 tahun ikut ayahnya sholat di masjid? Jawabannya boleh. 2 tahun diajak di masjid, boleh. Tapi kalau bisa orang tuanya juga membersamai dalam penjagaannya, membersamai juga kalau rame, segera dikondisikan, jangan sampai nanti mengganggu yang lain. Tapi kan anak 2 tahun juga rewel, gak apa-apa, dikondisikan, dikasih tahu pelan-pelan, faham insyaAllah biidznillah. Zakat penghasilan dilaksanakan tiap bulan, itu gimana perhitungannya? Nabi bersabda riwayat Abu Daud, harta zakat dinar 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, 4,25 gram emas kali 20, 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta. Kalau dibagi 12 ketemunya 7 juta sekian, 7 juta 83 ribuan kalau nggak salah. Maka kalau gaji kita setelah dikurangi kebutuhan pokok, hutang dan barang titipan, uangnya masih 7 juta 83 ribu bahkan lebih, zakat silakan.
Tapi kalau kurang nggak wajib zakat. Begitu. Kalau dipotong dari perusahaan hitungannya sedekah. Barakallahu fikum. Mendoakan saudara beda agama supaya jadi mu'alaf boleh. Boleh. Nabi SAW pernah mendoakan di riwayat Imam Baihaqi, Imam Ahmad, dan riwayat yang lain. Ya Allah, masukkan salah satu di antara dua Umar ke dalam Islam. Waktu itu dua Umar ini Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham. Khattab masuk Islam. Jadi mendoakan saudara yang masih belum Islam untuk agar berislam diperbolehkan. Memberi air zam-zam untuk non-muslim boleh? Boleh. Air zam-zam universal, diminum sama siapa aja boleh. Dan air terbaik di dunia air zam-zam. Doa supaya bisa ke Baitullah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan kami ke Mekah dan Madinah lil hajj wal umrah, untuk berhaji dan berumrah. Doa itu banyak-banyak. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah. Barakallahu fikum.